waspada. Kasus Ferdy Sambo menjadi ajang balik kadrun kaum anti-NKRI untuk merusak kepercayaan bangsa Indonesia kepada institusi Polri. Kaum anti-NKRI rupanya melihat ada durian runtuh dari kasus terbunuhnya Brigadir Yosua yang diduga dilakukan salah satunya oleh Ferdy Sambo. Karena kekuatan sekarang di samping pemerintah tinggal 3. Al-ulama, TNI, Polri. Ternyata di Polri itu ada tim khusus yang melakukan tindakan-tindakan boleh dikatakan mafia di dalam tubuh kepolisian. Sekarang satu persatu semua dibongkar, apapun rencana dan kejahatan yang terstruktur dibongkar semuanya sama Allah. Rekayasa kasus yang dilakukan oleh geng Sambo ini mengkonfirmasi hal itu sudah terbiasa dilakukan oleh aparat. Jangan dijadikan alat untuk mengurangi kepercayaan kita kepada Polri, kepercayaan kita kepada TNI, sehingga kewibawaan merosot. Kalau sudah merosot, hukum tidak bisa diatur, sing ono sauteke dhewe sakarepe dhewe. Itulah yang paling membahayakan, akibatnya ketahanan nasional gaya. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Institusi penegak hukum di Indonesia, Polri, tengah diterpa badai besar yang mempertaruhkan kewibawaannya sebagai lembaga penegak hukum yang menaungi wilayah hukum seluruh wilayah Indonesia. Kasus besar yang melibatkan petinggi kepolisian itu pun tak ayal menjadi senjata bagi Bani Kadrun kaum anti-NKRI dan memanfaatkan semaksimal mungkin situasi tersebut untuk menggoyang salah satu pilar negeri ini. Tidak tanggung-tanggung, para pentolan Bani Kadrun kaum anti-NKRI itu pun membuat fitnah besar-besaran kepada institusi Polri, yang tidak lain adalah untuk merusak kepercayaan bangsa Indonesia kepada institusi penegak hukum itu, dengan tujuan besarnya yaitu menggoyang kewibawaan pilar negeri ini. Demi ambisinya tersebut, para kaum anti-NKRI Bani Kadrun men-spin peristiwa kasus Ferdy Sambo dengan fitnah yang sangat keji. Kata mereka, Ferdy Sambo merupakan ketua gerakan terorganisir di dalam tubuh Polri yang dibuat untuk membangun kekuasaan, memperkaya diri, dan juga untuk menghancurkan Islam. Nama gerakan itu, kata mereka, adalah Satuan Tugas Khusus Merah Putih. Sebagai catatan, Satgasus Merah Putih ini memang benar adanya. Dan sebagai Satgas khusus, kesatuan ini memiliki gerak yang lebih cepat dalam menangani kasus-kasus besar seperti kasus terorisme, narkotika, korupsi, dan sebagainya. Namun dasar Bani Kadrun kaum tukang fitnah. Dengan terjeratnya Ferdy Sambo sebagai otak pembunuhan Brigadir Joshua, mereka pun mengembangkan narasi dengan menuduh Satuan Tugas Khusus Merah Putih yang dipimpin Ferdy Sambo itu berusaha membangun kekuasaan dengan uang yang diperoleh dari berbagai bisnis haram yang mereka tangani. Satgas ini menurut kaum tukang fitnah Bani Kadrun terus membangun kekuatan yang semakin lama semakin besar, memperkaya diri dan jaringannya, serta menghabisi kelompok-kelompok Islam yang dianggap sebagai ancaman. Fitnah kotor dan biadab ini disebarkan melalui situs yang diproduksi oleh Opposite 6890. Dalam situs tersebut terdapat sebuah tulisan yang menfitnah Satgasus Merah Putih merupakan mafia di tubuh Polri yang diketuai oleh Ferdy. Kekuasaan ketuanya Ferdy Sambo pun mereka narasikan melebihi kekuasaan Kapolri, sehingga Kapolri pun takut kepadanya. Gerakan ini, kata Opposite, akan menghabisi semua yang dianggap menjadi ancaman kepentingan jaringan mafia ini, termasuk Kapolri dan Presiden sekalipun. Opposite juga mengatakan Satgasus Merah Putih adalah kekuatan yang akan menghabisi umat Islam. Para pejuang anti-NKRI men-spin peristiwa itu untuk mengembangkan sebuah tuduhan keji. Kata mereka, Ferdy adalah ketua dari sebuah gerakan terorganisir di dalam Polri yang dibuat untuk membangun kekuasaan, memperkaya diri, dan juga menghancurkan Islam. Tim Satgasus Merah Putih ini yang saya duga bahwa Irjen Polisi Sambo ini menerima order untuk kasus 50. Nggak mungkin Irjen Polisi Sambo mengambil inisiatif tindakan sendiri. Akan tetapi mungkin ada order daripada petinggi-petinggi yang di atas daripada Irjen Polisi Sambo ini. Jadi yang melakukan rekayasa itu bukan tukang koprok, tukang aduk ayam, ya, tukang judi, bukan penjahat narkoba, bukan pencuri, bukan pembegal, bukan pemain judi online. Ya. Ini yang melakukan ini semuanya aparat penegak hukum, aparat kepolisian. Mereka mencoba mencari-cari kesalahan FPI dan Habib Rizik dan selalu mencoba ingin menghancurkan. Sekarang satu persatu semua dibongkar,
apapun rencana dan kejahatan yang terstruktur, dibongkar semuanya sama Allah. Ini adalah gaya-gaya yang dilakukan gaya-gaya komunis. Padahal mereka mempunyai sumpah prajurit. Mereka sumpah prajurit tak lain dan tak bukan nggak boleh dilepaskan daripada ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi yang mereka lakukan adalah kejadian kebiadaban yang luar biasa. Semua tuduhan oposit ini tidak masuk akal, bohong, fitnah. Kalau Ferdi memang se-powerful itu, kok sekarang dia dijadikan tersangka pembunuhan bawahannya? Katanya Ferdi mengendalikan Kapolri. Buktinya Kapolri memerintahkan penangkapan Ferdi. Semua tuduhan dan fitnah-fitnah keji kaum anti-NKRI Bani Kadrun intinya adalah upaya untuk meruntuhkan wibawa Polri, serta untuk mempengaruhi masyarakat supaya tidak percaya lagi dengan lembaga penegak hukum di negeri ini. Tujuannya adalah jelas ingin menghancurkan negeri ini, dan diawali dengan menggebosi serta menghancurkan pilar-pilarnya terdahulu, seperti institusi Polri ini. Seperti yang selalu dikatakan oleh Al-Habib Lutfi bin Yahya, dalam setiap ceramahnya beliau selalu mengingatkan kepada segenap anak bangsa bahwa pilar penting negeri ini adalah umaroh, ulama, TNI, dan Polri. Dan kaum anti-NKRI dalam upayanya untuk menghancurkan negeri ini adalah dengan cara menjauhkan rakyat dengan para ulamanya, membuat rakyat tidak percaya dengan umarohnya, serta membuat rakyat tidak percaya dengan TNI Polri-nya. Dan lihatlah semua yang dikatakan Al-Habib Lutfi bin Yahya tersebut memang terjadi saat ini. Mereka Bani Kadrun kaum anti-NKRI itu selalu menfitnah dan menjelekkan para ulama supaya masyarakat tidak lagi percaya kepada para ulamanya. Mereka selalu menanamkan kebencian dan ketidakpercayaan kepada masyarakat kepada para umarohnya. Mereka juga seringkali menfitnah serta menjelekkan TNI dan Polri sebagai benteng negara dengan tujuan tidak lain yaitu menghancurkan pilar-pilarnya, sehingga negara ini akan mudah nantinya dihancurkan oleh mereka. Ada pemusukan penggebosan dari dalam. Bagaimana membuat satu-satu menjauhkan ulama, umat kepada ulamanya, menjauhkan kepada dari umaroknya. Tapi kelihatannya oposit ini memang tak peduli dengan kebenaran. Mereka ini anti pemerintah, membenci pemerintah, dan membenci Polri yang saat ini mengancam operasi mereka. Kepercayaan ini digebosi sedikit demi sedikit. Nah, setelah bisa, baru beret. Kita terus dukung Polri. Polri memang bukan malaikat, tapi mereka sama sekali tidak bisa dituduh sebagai mafia yang menghancurkan Indonesia. Semoga Indonesia tidak tergolong yang mudah digebosi. Setuju kan? Benar.